Anda kembali di Special Report Mega Korupsi IKTP. Pemirsa, salah satu saksi yang memberikan keterangan pada sidang dugaan korupsi proyek IKTP 30 Maret lalu adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang merupakan Wakil Ketua Komisi 2 DPR periode 2009-2014. Ganjar mengaku pernah ditawari uang namun menolaknya. Setidaknya mengkonfirmasi memang dari awal saya tidak terima dan dari BAP itu saya hanya baca dari berita saja. Yang mengkonfirmasi ya saya lega sekali. Ya setidaknya ada orang ngasih saya. Itu siapa sih mas? Yang ngasih siapa sih mas? Beneran Bu Miriam mas? Wah, Bu Miriam itu apa nama? Saya ingat saya dulu kalau di pemeriksaan saya waktu saya sampaikan Bu Mustoko WNI yang pernah ngasih. Kalau kemudian kalau Bu Miriam gitu saya coba inget-inget lagi. Oh mungkin dulu dia juga nawarin saya ya. Ya, tadi kita sempat bahas juga sebelum jeda bahwa Ganjar Pranowo sempat mengaku dalam persidangan sebelumnya mengaku dan juga dalam BAP Ganjar Pranowo mengaku bahwa pernah ditawari, dalam hal ini adalah Mustoko Weni yang merupakan juga rekannya di anggota DPR pada saat itu dari fraksi Partai Golkar, Mustoko Weni, namun saat ini sudah meninggal dunia. Nah, ketika Ganjar Pranowo mengakui bahwa pernah ditawari, namun tidak menerimanya, tapi di sisi lain pada sidang hari ini Nazarudin menyatakan bahwa ada aliran dana yang diterima oleh Ganjar Pranowo meskipun sempat menolak, namun ada yang diterima pada saat itu. Apakah ini nantinya akan memberatkan posisi Ganjar Pranowo, Pak Suparji? Ya, yang pertama adalah bahwa keterangan Pak Ganjar dan keterangan Nazarudin, satu hal yang bisa dipastikan bahwa telah terjadi aliran dana uang haram dari IKTP tadi itu. Yang kedua, yang belum bisa dipastikan adalah apakah Pak Ganjar menerima atau kemudian Pak Ganjar tidak menerima. Karena dua keterangan ini adalah berbeda. Nah, kemudian disinilah hakim akan menilai dari keterangan Nazarudin didukung dengan alat bukti yang lain. Tetapi pada sisi yang lain, yang menarik adalah apakah KPK kemudian berani menegakkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini sebagaimana yang ada dalam pasal demi pasal itu secara otentik. Maksud saya adalah bahwa di dalam pasal 23 di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu ada satu pasal seseorang itu bisa dikenakan tuntutan pidana karena melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana korupsi. Ditarik pada KUHP ada pasal 55, ada pasal 56 turut serta atau turut melakukan adanya sebuah kejahatan. Dalam konteks ini, kalau majelis hakim atau maksud saya adalah KPK betul-betul jeli atau kemudian betul-betul berani menegakkan itu, sesungguhnya orang yang mengaku tetapi kemudian dia tidak menghentikan peluang untuk dikenakan itu ada. Tetapi sekali lagi memang masih banyak peluang-peluang yang digunakan untuk menjerat dari para saksi-saksi yang ada di dalam dakwaan jaksa penuntut umum itu. Kalau menurut Anda nantinya Ganjar dikenakan pasal mengetahui dalam artian ini tidak mencegah adanya tindakan korupsi. Kalau kita kembali lagi pada keterangan dari Ganjar Pranowo bahwa dia memang mengaku pernah ditawari tapi dia tidak mengetahui untuk dana dari mana dan untuk apa dana yang dia dicoba diberikan tersebut. Ya, inilah yang kemudian masih perlu dikonfirmasi dilanjut. Yang disampaikan oleh Pak Ganjar, apa sesungguhnya yang dimaksud dia mengetahui? Apakah kemudian mengetahui termasuk uang yang IKTP itu atau kemudian uang yang lain? Kemudian mengatakan bahwa pernah ditawari. Mana yang kemudian yang ditawari itu uang itu atau bukan? Nah, disinilah keberanian dari KPK untuk menelusuri lebih lanjut apa yang dimaksudkan mengetahui tersebut. Dan kemudian memperdalam apa yang disampaikan oleh Nazarudin tadi itu. Berarti harus ditelusuri lagi apa maksudnya mengetahui dan pernah ditawari itu tadi itu. Pak Suparji, dikatakan oleh Ganjar Pranowo pada persidangan sebelumnya bahwa yang menawari adalah Mustoko Weni, di mana Mustoko Weni merupakan rekan sesama di DPR begitu, namun Mustoko Weni ini sudah meninggal dunia. Bagaimana di mata hukum ketika yang diduga memberikan dana begitu diakui oleh Ganjar juga coba diberikan oleh Mustoko ini namun ditolak ketika ini sebenarnya bisa dijadikan saksi sebenarnya dalam persidangan, tapi ketika sudah tidak ada sudah tidak ada begitu. Ya, memang kalau tadi
disebut nama Mustokoweni dan sekarang sudah almarhumah, tentunya kan tidak bisa dimintai keterangannya. Lalu apakah kemudian menghentikan proses pemeriksaan tadi itu, proses penelusuran kebenaran tadi itu? Tentunya tidak. Akan ditelusuri dengan saksi-saksi yang lain atau dengan alat bukti yang lain. Karena ini menarik dan kemudian menjadi pelajaran yang berharga untuk di masa yang akan datang orang mengetahui, orang pernah ditawari sejauh mana dia berperan untuk mencegah terhadap hal-hal yang tidak baik tadi itu. Tapi inikah nantinya akan menyulitkan untuk termasuk juga mencari tahu bagaimana keterlibatan dari Mustokoweni, kemudian dari siapa dia mendapatkan dana tersebut, dan untuk apa dana tersebut coba diberikan kepada Ganjar Pranowo dari Mustokoweni? Ya, kalau kita lihat memang ya, mengkonstruksikan dalam proses penyidikan itu memang bukan pekerjaan yang mudah. Memang memerlukan kejelian untuk mencoba merangkai, untuk mendapatkan sebuah kebenaran, tetapi itu memang ya tanggung jawab dari KPK untuk melakukan itu. Saya kira dengan adanya kejelasan bahwa telah terjadi kerugian negara, kerugian uang negara, dan sudah ada kejelasan bahwa masih banyak penduduk yang belum mendapatkan iktp, dan kemudian ada kejelasan bahwa memang ada dana yang diselewengkan, sesungguhnya itu sudah menjadi bukti petunjuk untuk menelusuri lebih lanjut. Yang belum jelas ini adalah alirannya itu kemana. Nah, apakah ketika salah satu sosok yang bisa dijadikan sebagai saksi namun sudah meninggal dunia, apakah ini nantinya menjadi celah dari para oknum lain yang terlibat dalam kasus ini untuk bersembunyi dari saksi yang sudah meninggal tersebut? Karena ini menjadi sulit kepada jaksa untuk mencari tahu. Ya, persembunyian itu bisa saja dilakukan, tetapi kemudian akan bisa terungkap dengan alat bukti yang lain. Masih ada kemungkinan. Masih ada kemungkinan, dan kecanggihan, keprofesionalisme KPK dalam mengungkap berbagai kasus korupsi, saya kira ini menjadi satu hal yang memberikan angin segar, meskipun salah satu saksi kunci misalnya sudah meninggal, akan ditelusuri dengan masih jadi pekerjaan dari jaksa penuntut umum untuk mencari tahu masih ada jalan lain ketika masih ada saksi, jalan lain, dan itu menjadi tantangan tantangan dari kita KPK. jeda lagi, Pak Suparji, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Special Report Kajus TV.